Baik, selamat sore Bapak Ibu harian yang hadir semuanya. Oke, maaf, izin suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih Pak. Oke, maaf, harus diawali dengan baik, Bapak Ibu, selamat bertemu di acara Marnonang-nonang series kali ini kita. Oke, kali ini kita akan membahas tentang membuat modul ajar. Namun sebelum ke sana, Bapak Ibu, izin saya sampaikan, Marnonang-nonang ini adalah kegiatan webinar kan? Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi Marnonang-nonang ini merupakan seri webinar yang diprakarsai oleh komunitas MGMP Informatika SMP Negeri 4 Medan. Saya sendiri sebagai ketua penggeraknya dan ada Bu Rida yang akan jadi narasumber kita hari ini sebagai penggerak juga. Bapak Ibu, kita sedang berusaha untuk membuat kegiatan webinar setiap minggunya sifatnya untuk berbagi. Nah, kita menyebutnya Marnonang-nonang, diangkat dari kearifan lokal Sumatera Utara, bahasa Sumatera Utara, khususnya Batak. Marnonang-nonang artinya berbincang-bincang. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan berbincang-bincang, ya. Jadi kita nggak kaku-kaku kali, Bapak Ibu. Jika nanti ada mau ditanya, boleh langsung aja raise hand. Jadi kita sifatnya saling berbagi, berbincang-bincang, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatannya untuk mendapat keberkahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, sekali lagi izin perkenalkan, nama saya Meda Setanggang, saya adalah Ketua Penggerak MGMP Informatika Pokja SMP Negeri 4 Medan. Oke, saya bertugas sebagai host hari ini dan kali ini kita akan membahas tentang membuat modul ajar yang akan dipandu oleh teman kita, Ibu Rita Siregar. Beliau merupakan guru informatika di SMP Negeri 38 Medan dan termasuk penggerak MGMP Informatika Pokja SMP Negeri 4 Medan. Oke, untuk tidak berlama lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Rida. Silakan Bu Rida. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Meida. Sudah terdengar suara saya Bu Meida? Terdengar jelas Bu Rida. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Sudah bergabung teman-teman kita semuanya ya. Ada Ibu Maisarah. Selamat sore Bu Mai. Iya, senior kita ya. Selamat sore Bu. Iya. Izin Baik, Bapak Ibu. berbagi waktu sembari menyimak di sebelah. Iya, terima kasih Bu. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Irida Junita Siregar. Saya guru informatika seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Meida dari SMP Negeri 38 Medan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita saling sharing ya untuk belajar tentang membuat modul ajar. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya waktu kita. Nah, membuat modul ajar. Bu Me, sudah nampak tampilannya Bu Me? Belum Bu. Belum? Oke. Share dulu. Oke. Saya share dulu.
Sudah tampil Bu Mei? Sudah Kak Bu. Nah, Silahkan. oke. Nah, untuk materi kita hari ini adalah membuat modul ajar, ya, yaitu modul ajar kurikulum merdeka. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya itu kita kita membicarakan dulu apa itu modul ajar, ya Bapak Ibu. Nah, modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran, baik itu yang berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mengingat kembali tentang kurikulum 2013 yang kita kenal dengan RPP, Rencana Pelaksana Pembelajaran. Nah, apakah RPP itu sama dengan modul ajar? Nah, sebenarnya sama ya Bapak Ibu, hanya modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap. Jadi, modul ajar itu merupakan implementasi dari suatu tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari modul capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita memiliki 3 komponen inti modul ajar. Jadi, dengan 3 komponen ini, kita sudah bisa menyatakan bahwasannya dokumen kita itu adalah sebuah modul ajar. Nah, apa saja komponen yang ketiga itu? Yang pertama, komponennya adalah tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya tujuan pelajar itu adalah memuat kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, tentunya tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran. Kemudian yang kedua itu kita ada kegiatan pembelajaran. Nah, di mana kegiatan pembelajaran ini harus sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik kita. Kegiatan pembelajaran di sini biasanya kita membuat langkah-langkah pembelajaran itu ya Bapak Ibu, yang dimulai dengan pendahuluan, kemudian pembelajarannya, dan penutup. Dan yang ketiga, itu kita memiliki asesmen atau penilaian, di mana proses pengumpulan dan pengolahan informasi itu untuk mengetahui kesiapan dan hasil belajar dari peserta didik kita. Nah, walaupun dengan ketiga komponen ini sudah dinyatakan bahwasannya dokumen kita itu adalah modul ajar, tetapi masih ada yang namanya komponen lengkap dari modul ajar tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu komponen lengkap dari suatu modul ajar sebelum kita sampai pada cara membuat modul ajar tersebut. Saya akan share kembali. Nah, di sini kita memiliki struktur komponen modul ajar. Struktur komponen modul ajar kurikulum merdeka. Untuk struktur yang lengkapnya ini, untuk komponen lengkapnya ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian yang kedua adalah komponen inti, ini dia, dan yang ketiga adalah komponen lampiran pada modul ajar kita. Nah, satu-satu bagian ini kita akan pelajarin, akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, untuk informasi umum ini merupakan identitas penyusun dari guru mata pelajaran itu sendiri ya, yang biasanya terdiri dari nama gurunya, kemudian penyusunnya, sekolahnya, jenjang, fase, semester, dan alokasi waktu. Kemudian di sini ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini merupakan kompetensi yang diambil dari capaian pembelajaran. Ini merupakan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kompetensi awal ini? Dari capaian pembelajaran. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa capaian pembelajaran, ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan penekanan karakter untuk peserta didik kita. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, lalu ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari mana juga profil pelajar Pancasila ini didapat? Nanti juga akan kita tampilkan ya pada saat kita akan membuat
modul ajar. Kemudian selanjutnya adalah sarana prasarana yang merupakan media, alat, lingkungan belajar, dan bahan bacaan peserta didik. Lalu ada target peserta didik, selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama adalah tatap muka atau secara luring, kemudian jarak jauh atau luring, dan blended learning. Nanti kita memilih salah satu dari sini. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya paparkan ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mungkin penasaran tadi ya, setelah penjelasan Bu Rida, boleh langsung raise hand. Atau sejauh ini masih paham? Ya. Baik. Oke, Kalau silakan gitu, Bu Sepri. Ada Bu Sepri, Bu Rida. Silakan Bu ya. Sepri. Baik, terima kasih Bu Maida. Saya nanya sama Ibu narasumber ya, Bu. Kalau untuk modul ajar, Bu, setiap kita membuat modul ajar, apakah harus dilampirkan profil pelajar Pancasilanya, Bu? Demikian, Bu. Makasih. Iya, Bu. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan ya, Bu ya, ada kita komponen yang sederhana untuk membuat suatu modul ajar, ada juga komponen lengkap kita. Jadi kita tinggal memilih kita membuat komponen yang mana. Kalau kita dengan komponen yang sederhana tadi, ada komponen inti tadi, ada yang komponen inti kita tadi seperti ini. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, ini sudah dinyatakan sebagai dokumen modul ajar, seperti itu. Tapi kita kalau mau lengkapnya lagi, kita akan membuat seperti ini. Ini adalah versi lengkapnya dari komponen modul ajar. Karena profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu karakter yang ditekankan pada modul ajar ini. Begitu, Ibu. Dengan kata lain berarti mau inti, mau lengkap, yang 3 tadi wajib ada gitu ya Bu Rida? Iya, silakan. Iya, boleh memilih, silakan itu. Bapak Ibu mau yang mana seperti itu. Bisa ya Bu Sepriani ya? Bu Seprianti? Siap, Bu. Oke, silakan Bu, lanjut Bu Rida. Baik, kita lanjut ya Ibu ya. Nah, kemudian kita memiliki komponen inti. Nah, komponen inti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran ya, yang sudah kita paparkan tadi, di mana tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan dari hal-hal yang penting dari pembelajaran kita. Nah, dari mana kita mendapatkan tujuan pembelajaran ini? Nanti akan kita ambil dari capaian pembelajaran, sehingga dia membentuk suatu tujuan pembelajaran. Kemudian yang bagian B adalah pemahaman bermakna. Nah, diharapkan di sini pemahaman bermakna itu berupa manfaat yang diperoleh dan bisa dipraktekkan peserta didik kita di kehidupan nyatanya nantinya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini yang bisa menimbulkan keingintahuan dan berpikir kritis untuk siswa. Kemudian itu ada persiapan pembelajaran. Ini in E ini ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang sudah sama-sama kita ketahui, terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dan ada asesmen. Asesmen ini merupakan penilaian, di mana penilaiannya ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Penilaian formatif itu penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan penilaian sumatif itu dilaksanakan penilaian pada akhir proses pembelajaran. Ya. Nah, Bapak Ibu sampai di sini bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang mau dipertanyakan? Kita sharing-sharing santai aja Bapak Ibu ya. Saya rasa tidak ada ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita bisa lanjut ya ke komponen lampiran. Nah, di komponen lampiran ini ada 5 komponen. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian ada pengayaan dan remedial, lalu ada bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, itu tadi komponen-komponen secara lengkap dari modul ajar kurikulum Merdeka. Kita lanjut Bapak Ibu, atau ada yang mau dipertanyakan sampai di sini? Lanjut dulu, Bu. Ya, oke, lanjut dulu. Sekarang kita akan saya akan membuka modul ajar. Nah, untuk modul ajar ini
saya membawakan modul ajar informatika. Ya, membawakan modul ajar informatika. Nah, ini tadi. Nah, di sini tadi yang sudah kita jelaskan tentang struktur komponen modul ajar. Yang pertama tadi informasi umum yaitu identitas. Nah, ini dia tadi yang dikatakan identitas ya Ibu. Ada penyusun berarti nama guru tersebut. Kemudian ada sekolah, ada jenjang sekolah, kemudian ada fase kelas, fase D, kelas 7, ada semester dan alokasi waktu. Nah, untuk fase ini, untuk pengetahuan bahwasannya fase itu untuk fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian untuk fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD. Kemudian fase C itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, masuk kita pada fase D ini kelas 7, 8, dan 9 untuk jenjang SMP. Sedangkan fase E itu untuk kelas 10 jenjang SMA dan fase F untuk kelas 11 dan 12 jenjang SMA. Seperti itu Bapak Ibu, kemudian alokasi waktu. Nah, dari mana kita mencari alokasi waktu? Tentunya dari kalender pendidikan dan rincian minggu efektif yang sama-sama sudah kita ketahui. Nah, yang pertama adalah kompetensi awal. Ini dia. Nah, yang pertama adalah kompetensi awal. Kompetensi awal ini kita ambil dari capaian pembelajaran. Nah, seperti apa capaian pembelajaran? Nah, ternyata capaian pembelajaran itu sudah ada dokumennya dari Kemendikbud nomor 008. Ya. Jadi kita tinggal membuat turunan dari capaian pembelajaran tersebut. Saya akan coba membukanya untuk capaian pembelajaran. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini tentang nomor 008 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidik anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Nah, ini yang mengatur capaian pembelajaran dari setiap jenjang. Ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, di sini semua mata pelajaran ada. Ada semua mata pelajaran. Jadi, karena sulit saya men-scrollnya, saya akan membuka contoh capaian pembelajaran yang sudah ada pada saya ya. Seperti nah, seperti ini. Ini untuk elementik teknologi informasi dan komunikasi ada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini dia Bapak Ibu ya. Bu Rida, Iya. sebagai informasi mungkin salah satu capaian pembelajaran itu juga dapat di-download di platform Merdeka Mengajar ya. Iya, benar sekali Bu Meida. Jadi untuk capaian pembelajaran itu kita bisa download. Kita bisa download dari Google karena memang sudah disediakan. Atau Bapak Ibu kita juga bisa ambil dari PMM ya, dari PMM tersedia. Jadi ini saya sudah ambil. Yang saya ambil sudah saya ambil ini mata pelajaran teknik informatika elemen TIK. Nah, di sini adalah capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran inilah kita menurunkan kompetensi awal. Ya, kita menurunkan kompetensi awal. Nah, kompetensi awal tadi kan adalah suatu keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran. Maka kita ambil yang ringan-ringan saja. Apa kompetensi awalnya kira-kira akan kita buat seperti itu. Nah, jadi di sini saya membuat kompetensi awalnya itu nih, menerapkan surel untuk berkomunikasi dengan baik, santun, dengan bahasa yang sesuai. Itu dia ya, dengan bahasa yang sesuai. Tuh. Kemudian yang kedua, kompetensi awal profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kan profil pelajar Pancasilanya ada 6. Dari mana kita dapati profil pelajar Pancasila ini? Nah, kembali kita ke dokumen Kemendikbud. Itu ada pada nomor 009 garis miring H. Bentar, saya akan buka. Nah, di sini dia. Nomor 009 garis miring H garis miring KR garis miring 2022
tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, tadi dimensinya tadi ada 6. Nah, dimensi itu kita pilih sesuai dengan pembelajaran atau sesuai dengan materi yang sedang kita buat pada modul ajar kita. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini memiliki subelemen ya, memiliki elemen dan subelemen yang bisa kita lihat dari sini per elemen. Nah, seperti ini ya. Nanti ini juga bisa di-download dan bisa saya share nanti di grup kita. Ini untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti di sini ada subelemen dan elemennya. Nah, nanti kita akan bisa melihat di sini. Nah, ini oke, sedikit lagi. Putus-putus, Bu. Putus-putus ya, Pak ya? Mohon izin teman-teman yang lain, putus-putus kah memang? Karena di tempat saya jelas terdengar. Teman-teman yang lain bagaimana? Iya. Aman, Bu. Aman ya? Oke, mungkin pater jaringan Pak Iwan, karena di tempat saya terdengar jelas. Pak Riki juga aman, Pak Johannes juga aman. Pater jaringan mungkin Pak Iwan. Iya. Pak Iwan di-refresh dulu aja, Bu. Apanya, aplikasinya. Boleh, di-refresh. Boleh. Iya. Baik ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini sudah ada subelemennya dan sudah ada fase-fasenya. Bisa kita lihat kan? Nah, kalau kita berada pada jenjang SMP, maka kita berada pada fase D. Kalau kita subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, maka di sini adalah memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengkaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan materi yang sedang dibuat, pada modul ajarnya. Nih, di sini sudah lengkap dimensi-dimensinya beserta subelemen-elemennya dan fase-fasenya. Ya Bapak Ibu, nanti ini bisa kita bagikan juga. Nah, kembali kita kepada struktur ini tadi. Oke. Nah, ini dia. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, saya membuat 4. Kan? Jadi kalau misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin kaitannya dengan materi kita adalah kita melatih pada peserta didik itu untuk bisa berdoa sebelum memulai pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk mandiri, kita mengharapkan melatih peserta didik kita itu untuk bisa mengerjakan pekerjaannya secara mandiri tanpa bergantung dengan temannya yang lain. Nah, sedangkan bernalar kritis dan kreatif juga seperti itu ya. Di bernalar kritis kita mengharapkan peserta didik kita melatihnya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang berkaitan dengan kehidupan nyatanya. Dan untuk kreatif kita juga melatih siswa kita untuk bisa berinovasi, ya, berinovasi. Tentunya semuanya ini harus berhubungan dengan materi yang kita bawakan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini sarana dan prasarana. Di sini ada ruang kelas, papan tulis, laptop atau HP, proyektor, dan jaringan internet. Sarana prasarana ini sesuai dengan apa yang mau kita dengan materi pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita. Nah, untuk target peserta didik, di sini peserta didiknya reguler, umum berjumlah 32 siswa. Ya, dia tidak berkebutuhan khusus. Dan model pembelajaran di sini pembelajaran tatap muka atau PTM. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sampai kita pada tujuan pembelajaran. Nah, tadi dari sini, dari manakah tujuan pembelajaran ini kita dapatkan? Tujuan pembelajaran ini kita turunkan tadi dari capaian pembelajaran. Kita buka mana tadi capaian pembelajaran kita. Nah, ini dia. Ini capaian pembelajaran. Yang berwarna biru ini merupakan KKU kita atau kata kerja, sedangkan yang berwarna merah ini merupakan materi kita. Ya. Materi kita ini ada aplikasi Surel, ada aplikasi Pramban, ada CMS, konten digital, perkakastik, laporan presentasi, dan analisis
dan interpretasi data. Nah, kebetulan materi yang saya bawakan ini hanya surel. Satu aja saya bawakan supaya nanti kita tidak terlalu panjang untuk modul ajar kita ya. Nah, di sini aplikasi surel. Maka di sini memanfaatkan email untuk mengirimkan hasil kerja yang telah dibuat. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kan cuma satu, maka saya turunkan lagi sehingga apa yang mau kita ajarkan kepada peserta didik kita dari pemanfaatan email tersebut. Nah, ini diturunkan menjadi mampu membuat email, kemudian mampu mengirim email, kemudian mampu membalas email sesuai dengan praktik baik untuk berkomunikasi dengan orang lain sesuai etika digital, seperti itu. Nah, saya sederhanakan lagi. Untuk nih, siswa mampu membuat akun surel. Kemudian siswa mampu membuat dan mengirimkan surel dengan bahasa yang sesuai. Siswa mampu membalas surel yang diterima dengan bahasa yang sesuai. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau kita tanyakan? Oke, silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Bu. Maaf off cam. Untuk profil pelajar Pancasila yang ditampilkan di situ, apakah ada minimal atau harus berapa jumlahnya gitu Bu? Terima kasih Bu. Iya. Nah, Ibu untuk profil pelajar Pancasila ini tadi itu sesuai dengan materi kita. Nah, kalau materi kita hanya membutuhkan 4 saja, maka kita buat 4 seperti ini ya. Nah, pada pembelajaran surel ini saya membuat itu peserta didik itu belajar secara individu. Tidak ada gotong royong. Maka saya tidak ada kelompok maksudnya. Maka saya tidak masukkan gotong royong. Jadi yang dibutuhkan di sini hanya 4, maka 4 juga yang saya cantumkan. Nah, seperti itu Ibu ya. Tapi kalau misalnya Ibu mau buat 6 juga nggak masalah Ibu. Nggak ada yang salah di sini. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Iya. Untuk Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Kita lanjut. Baik ya. Silakan dilanjut Bu. Iya, baik kita lanjut. Sekarang kita masuk pada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna tadi suatu mana dia? Biar sama dia. Oke, pemahaman bermakna tadi manfaat yang diperoleh dan bisa dipraktekkan peserta didik, tentunya di kehidupannya sehari-hari. Jadi apa? Kita mengharapkan bahwasannya peserta didik kita bisa menggunakan surel dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun dan sesuai. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini untuk menimbulkan keingintahuan. Nah, Bapak Ibu, karena di pembelajaran saya ini TIK tadi memiliki beberapa beberapa materi, maka saya gabungkan pertanyaan pemantiknya ini menjadi tools TIK adalah perkakas yang berguna untuk membantu suatu pekerjaan tertentu. Perkakas yang paling menarik buat kalian, apa perkakas yang paling menarik buat kalian, mengapa, dan apa yang terjadi andai kata tools itu tidak ada. Nah, jadi yang dikatakan TIK tadi di pembelajaran saya itu ada surel, ada aplikasi perkantoran, ada search engine, ada internet, ada CMS, dan lain-lain. Jadi saya menggabungkannya menjadi satu. Ya, seperti itu. Kemudian ada persiapan pembelajaran. Nah, persiapan pembelajaran ini apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai pembelajaran? Di sini ada materi, representasi visual, kemudian ada buku bacaan, buku informatika kelas 7, ada internet, dan ada LKPD, lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Seperti itu. Lalu kita masuk kepada poin yang paling penting pada pembelajaran kita, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, yang sama-sama sudah kita ketahui ya, Bapak Ibu, baik di pembelajaran kurikulum, baik di pembelajaran kurikulum 13 maupun di kurikulum Merdeka. Nah, pada pendahuluan di sini ada berdoa, kemudian presensi, ada ice breaking, dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa kita. Sehingga mereka mengetahui hari ini kita belajar apa, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada kelas saya sering membuat ice breaking ya Bapak Ibu. Jadi ice breaking itu membantu sekali untuk memfokuskan anak-anak kita atau peserta didik kita.
Ya, jadi di awalnya kami menyepakati dulu terlebih dahulu apa ice breaking yang akan kita buat seperti itu. Jadi nanti di tengah-tengah pembelajaran ketika anak-anak sudah mulai lose control atau sudah kurang fokus, nah kita bisa kembalikan fokus mereka itu dengan ice breaking. Ya. Ini termasuk bagian dari memperhatikan kebutuhan belajar siswa ya Bu Rida ya. Iya, benar sekali Bu Me, seperti itu. Dalam memberikan materi, sementara anak ada yang masih mengantuk, ada yang Iya, main gitu. iya benar sekali tuh Bu Me. Ice breaking biasanya ngapain Bu Rida? Gimana Bu? Kalau ice breaking biasanya ngapain? Oh, kalau saya biasanya ice breaking di dalam pembelajaran, saya sepakat sama anak-anak. Anak-anak Ibu, ayo kita buat tepuk. Tepuk seperti apa? Yang sederhana sekali Bu Mi. Tepuk 1, seperti itu. Tepuk 2, tepuk 3, dan tepuk sebanyak-banyaknya. Maka mereka tepuk sebanyak-banyaknya sambil teriak ore, seperti itu kan. Nah, hal sesederhana itu sudah bisa memikat perhatian siswa gitu ya. Saya ajak nih teman-teman di sini speaking, boleh ya? Boleh, silakan Bu Me. Kita speaking sebentar, silakan tepuk tangan pakai reaction. Sebentar tepuk tangan pakai reaction, ayo Bapak Ibu siapa nih yang pakai reaction? Oke Pak Johannes, ada Pak Marudu, Bu Elisia, yang lain belum? Bu Ipani, oke sekarang tepuk tangan pakai tangannya Bapak Ibu, pakai tangannya sebenarnya, ayo 1, 2, 3 tepuk tangan dong Bapak Ibu. Tepuk tangan. Nah iya, dengan hal-hal yang sederhana itu bisa membantu kefokusan anak dan semangat anak dalam pembelajaran, seperti Bu Me. Oke, sekali lagi teman-teman Bapak Ibu, tolong kasih jempolnya dong untuk kita, kasih jempol dong. Jempol. Oke, baik. Terima kasih. Ini ice breaking sederhana itu ya Bu ya. Iya, benar Bu Me. Oke, terima kasih Bu Rida, silakan dilanjut. Iya, jadi nanti pada saat kegiatan inti, ketika siswa kita merasa sudah nggak fokus lagi, sudah merasa nggak kontrol lagi gitu kan untuk fokusnya, maka kita akan sampaikan, anak-anak Ibu tepuk 1, mereka langsung serentak. Seperti itu. Dan mereka menunggu kembali gitu. Apa yang akan kita sampaikan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di kegiatan inti. Di kegiatan inti inilah yang paling penting bagaimana kita sebagai pendidik untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita di dalam kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini kegiatan intinya yang pertama, guru menyampaikan materi melalui tayangan video slide presentasi yang terkait dengan materi pembelajaran yaitu surel ya, yaitu surel. Nah, di sini karena kita mengetahui anak didik kita itu lebih pada gaya belajar visual, maka kita membuat tampilan-tampilan slide presentasi. Kemudian yang bagian B, guru memfasilitasi setelah nanti kita menyampaikan materi sesuai dengan materi dan pendalamannya. Nah, guru memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengerjakan kegiatan TIK K704. Ini berarti LKPD ya, Bapak Ibu. Lalu peserta didik melakukan kegiatan LKPD tersebut di mana dilakukan secara individu dan akan merencanakan pekerjaan tertentu. Lalu bagi peserta didik yang sudah menyelesaikan tugasnya, maka diminta untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi disinilah di kegiatan intilah tadi Bapak Ibu yang berhubungan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian yang ketiga penutup. Nah, setelah selesai kegiatan inti kita, peserta didik dan guru itu melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran serta menyimpulkan apa manfaat yang didapatkan dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya. Kemudian guru bisa melakukan mereview bersama peserta didik berkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, pada kesempatan ini mungkin melakukan tanya jawab. Kira-kira bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah mudah atau sulit, di mana kendalanya. Nah, itu sangat penting di akhir pembelajaran kita, sehingga kita mengetahui di mana letak kekurangan peserta didik kita. Lalu, kegiatan penutup diakhiri dengan peserta didik menerima informasi dari guru apa materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya, dan membaca doa, melakukan salam sesuai budaya sekolah. Nah, ini untuk bagian kompetensi inti. Lalu lanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini penilaian. Penilaian di sini ada 2 tadi yang sudah
saya sampaikan, yaitu formatif dan sumatif. Ini asesmen formatif ya, yang dilakukan dengan menilai aktivitas siswa secara individu. Jadi penilaian formatif ini boleh berupa rubrik penilaian aktivitas, boleh berupa lembar observasi, juga boleh berupa penilaian praktikum ya, praktik. Nah, di sini saya buat 2 komponen, menuliskan rincian langkah-langkah dengan benar, itu tadi untuk membuat akun, kemudian penggunaan kaidah penulisan bahasa Indonesia dengan benar, ini untuk menuliskan surel. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan dengan menguji siswa dengan soal asesmen. Soalnya boleh berbentuk pilihan berganda atau berbentuk esai dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke bagian komponen lampiran. Ini sudah bagian yang terakhir dari pembuatan modul ajar kita. Nah, komponen lampiran, di sini ada LKPD. Wah, saya mesti turun ke bawah ini. Nah, LKPD, ini lembar kerja peserta didik yang saya sebutkan pada kegiatan inti tadi, TIK K704 tentang surel. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, soal yang di sini dibuat adalah mengirimkan surel atau menulis surel. Nah, soalnya seperti ini, peserta didik diharapkan untuk menuliskan surat meminta izin kepada guru wali kelas tidak mengikuti mata pelajaran pada tanggal 23 Agustus. Jadi yang dinilai di sini tadi kaidah-kaidah penulisannya, ya, kaidah penulisannya dari penilaian kita tadi ya Bapak Ibu. Lalu soal sumatif. Nah, di sini saya memilih soal pilihan berganda. Saya buat sampelnya aja, ada 5 soal pilihan berganda. Ya, 5 soal pilihan berganda seperti ini yang diambil dari materi yang sedang kita bawakan. Kemudian pengayaan dan remedial, mengelompokkan siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal dan mengelompokkan siswa yang memerlukan kegiatan remedial. Jadi di sini pasti anak kita itu ada yang remedial dan ada yang tidak remedial. Nah, kalau misalnya dia tidak remedial, apa yang harus kita lakukan? Maka kita mencoba untuk simulasi di tutor sebaya. Dan ini sering saya lakukan ya Bapak Ibu di lab komputer. Kemudian melakukan tanya jawab mengenai pengalaman belajar mereka. Ketika anak kita remedial, yang harus kita lakukan adalah mengulang atau memberikan pendampingan dan bimbingan agar peserta didik memahami materi yang sudah diberikan. Atau kita juga bisa memberikan latihan tambahan kepada peserta didik kita yang mengulang atau melakukan remedial. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bacaan, bahan bacaan ya Bapak Ibu. Bahan bacaan seperti ini. Bahan bacaan ada seperti ini bagi siswa, ada bagi guru. Kemudian ada tujuan pembelajarannya di sini dan ada materi pembelajarannya. Di sini ada materi pembelajarannya. Nah, di sini materi pembelajarannya saya hanya mengambil tentang surel, di mana surel itu yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu ada membuat akun surel, kemudian ada menulis, dan ada membalas. Lalu yang bagian D ada glosarium. Glosarium itu seperti apa ya Bapak Ibu? Definisi apa ya? Definisi dari kata-kata yang terdapat pada materi bacaan kita. Seperti ini. Nah, saya mengambil beberapa sampel saja yang berhubungan dengan pembelajaran surel. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat banyak elemen, satu elemen itu banyak sub-subnya, maka glosarium kita itu semakin banyak. Dan daftar pustaka. Ini dia, dan daftar pustakanya. Nah, jadi Bapak Ibu, selesai sampai daftar pustaka, maka selesailah sudah modul ajar yang kita buat, ya kan? Nah, untuk pemberitahuan kepada kita semuanya bahwasannya kita juga bisa menggunakan buku siswa
untuk membuat modul ya Bapak Ibu. Karena dari buku siswa ini sangat membantu sekali untuk kita membuat modul. Sangat membantu sekali. Dan saya juga terkadang membuat modul mendapatkan bantuan dari buku siswa tersebut. Ya. Nah, saya rasa demikian pemaparan dari saya tentang membuat modul ajar. Silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Maida. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rida. Nah, sebenarnya kalau setelah tadi melihat penjelasan dari Bu Rida, sebenarnya tidak susah ya, tidak sulit ya, tidak jauh beda dengan RPP yang pernah kita buat. Cuman memang jujur Bu Rida, saya sendiri sering dulu bingung ya. Nah, tapi setelah mendengarkan penjelasan Bu Rida, yang pasti teman-teman kita punya dokumennya, ya kita punya dokumen capaian pembelajarannya, kita punya template istilahnya ya. Oke, jadi tinggal mengisi dengan materi pembelajaran kita. Oke, nah tapi yang saya dengar, saya pernah membaca seperti ini Bu Rida, bahwasanya kalau modul ajar itu tidak bisa dikerjakan per orang gitu, tapi harus yang dalam satu fase harus duduk bersama. Itu bagaimana maksudnya Bu Rida? Nah ya Bu Maida, benar sekali ya. Nah makanya di sini saya itu membuat modul ajar itu bersama tim. Jadi nggak sendiri, saya membuat bersama tim. Jadi ketika kita membuat bersama tim itu kita mengetahui di mana kekurangan dan kelebihannya, seperti itu. Memang kalau saya akui, kalau kita membuat sendiri ini maka kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena materi yang terlalu banyak dan tidak ada nanti kawan kita untuk sharing. Seperti itu Bu Mei ya. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu, yuk jika ada yang mau bertanya mungkin silahkan. Kita berdiskusi di sini. Ayo silakan Bapak Ibu, sama-sama belajar kita di sini. Kalau mungkin Bu Maisara, boleh kasih pencerahan buat kami Bu Maisara? Teman-teman di sini. Oke, Bu Maisara masih bersama dengan kita kah? Sedang meninggalkan tempat mungkin itu Ibu. Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Iya, terima kasih Bu Maida. Tadi saya dengar. Setelah melihat wajahnya, Bu Sinta. Coba kalian Bu Sinta. Ya, saya dengar tadi pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan ya, pernyataan ya mungkin ya. Pertanyaan atau pernyataan. Mungkin modul itu bukan tidak bisa dibuat sendiri ya, tapi mungkin lebih baik dibuat bersama-sama karena sebenarnya modul itu kan milik kita masing-masing ya, rencana guru masing-masing. Guru bahasa Indonesia dengan fase yang sama itu bisa memiliki modul yang berbeda, tergantung pada bagaimana dia merencanakan. Contoh, Ibu tadi pakai sintak apa, Ibu Rida tadi menggunakan sintak apa, guru lain bisa menggunakan sintak lain, tergantung pada kondisi kelasnya. Karena sebelum melakukan itu kan dia sudah mengenal kelasnya, makanya ada tadi kompetensi awal. Memahami modul juga berbeda-beda. Kompetensi awal ada yang memahami bahwa misal fase kami di SMK fase E, bisa jadi untuk pembelajaran pertama itu tidak menggunakan kompetensi awal. Kenapa? Karena memang belum masanya atau dia baru masuk SMK, tidak memiliki kompetensi awal. Bisa dituliskan, bisa. Kelas lain, pendapat guru lain bisa saja dibuat kompetensi awalnya itu adalah kompetensi yang diharapkan dari modul atau dari pembelajaran itu atau dari elemen, tergantung pada sekolahnya. Menggunakan pecahan apa? Sama seperti tadi menurunkan TP, tergantung pada sekolahnya. Dia apakah membuat tim teaching, apakah dia membuat tunggal atau mandiri, jadi semua guru membawakan seluruh elemen. Jadi itu modul itu sebenarnya tergantung, bukan tidak boleh dibuat sendiri, tapi lebih baik untuk teman sharing gitu ya Bu ya. Dan tapi bisa saja dua orang ini walaupun dia sharing bersama, dia buat modul yang berbeda. Kenapa? Karena kondisi kelas yang berbeda juga. Seperti itu sih Bu. Menurut saya, pendapat saya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Saya jadi timbul nih pertanyaan. Terima kasih untuk pencerahannya Bu Sinta. Ya, saya pernah mendengar seperti ini Bu. Dalam satu fase itu duduk bersama untuk menentukan yang apakah saya memang yang kurang paham ya, untuk menentukan contoh di kelas 7 sampai di mana capaian pembelajaran itu yang akan dibahas, karena dari CP yang diberikan pemerintah nggak ada ditentukan lagi ini kelas 8 dan kelas 9 gitu. Jadi satu MGMP lah yang memutuskan atau satu guru yang mengajarkan yang sama dalam satu fase yang sama
memutuskan ini di kelas 7-nya sampai di mana, kelas 8-nya sampai di mana gitu. Itu pernah saya dengar. Maksudnya kira-kira gimana itu, Bu Sinta dan Bu Rida? Ya, itu ibarat kata untuk menyamakan ya kan Bu. Karena kan kita sama-sama mata pelajaran, jadi untuk menyamakannya disitulah kita sharing gitu. Sharing bagaimana cara membuatnya supaya sama gitu. Menurut Ibu Sinta bagaimana Ibu Sinta? Ya, sama Ibu, sama pendapatnya seperti Ibu. Cuman ada seperti ini Bu ya. Kalau kami di SMK, fase E itu kan kelas 10 ya. Kalau Ya. fase F itu kan 11-12. Jadi seandainya ini seperti Bu Meida katakan kasusnya, kenapa di SMP fase D itu 3 tahun ya? Artinya MGMP menentukan mana sih elemen yang di semester 1, semester 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pemerintah membuat fase-fase itu untuk bukan menentukan tahun. Contoh, di kelas 10 SMK, perkantoran saya, ya itu ada 10 elemen. Kelas 11 ada 8 elemen. Nah, fase E, fase F kami bagi tuh misalnya semester 1, semester fase F kelas 11 4 elemen, fase F yang kelas 12-nya 4 elemen. Itu MGMP ya kita sepakati. Nah, karena tuntutannya dari kementerian, kita bahas-bahas dari keinginan pendidikan itu kan bukanlah ketercapaian dari apa yang kita buat. Tidak lagi kita kejar capainya yang kita 4 tadi. Seandainya apa yang kita buat tidak tercapai 4 elemen, di fase F berikutnya kelas 12 kita bisa mengulang kembali. Gitu. Itulah kenapa dia buatnya fase, bukan tahun lagi. Kalau dulu kan tinggal kelas ibaratnya ya Bu ya. Ya. Sekarang masih bisa diulangi di fase berikutnya. Makanya ada fase yang memang terdiri dari 2 tahun seperti itu. Nah, karena fase E ke fase F itu berbeda. Fase E pembelajarannya adalah dasar semua karena peralihan dari SMP ke SMK. Di fase F sudah ada mata pelajaran pilihan yang mengarah ke jurusan. Jadi mereka dianggap sudah mateng di situ. Jadi kalau di SMK seperti itu. Mungkin sama dengan halnya di SMP ya, fase D 3 tahun ya, agar gurunya bisa kompromi lagi ketika ada, nah ini tidak tercapai ternyata elemen yang sudah kita rencanakan gitu ya. Gimana kalau semester berikutnya kita masukin lagi yuk? Boleh aja. Makanya tadi kan ada ya di modul itu ada pengayaan ya sebagai penguatan misalnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Sinta. Bagaimana Bapak Ibu? Ada mungkin yang mau sharing lagi, mau sharing juga atau mau bertanya? Nah, kita ada pencerahan nih dari Bu Rida, dari Bu Sinta. Oke. Mungkin kita minta pencerahan dari Bu Maisara, Bungin Bu. Boleh Bu Mai? Udah nampak lagi nih wajah Bu Mai ini. Ya. Iya, aduh, mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang nyimak tadi. Malah saya ingin belajar banyak dari Bu Rida gitu ya. Oh. Biasanya kalau selama ini jujur nih, kalau buat mau belajar itu kan sejauh yang udah dibuat itu masih sistemnya ATM. Tapi kalau lihat paparannya Bu Rida tadi, udah lengkap begitu ya. Jadi mungkin tinggal actionnya begitu Bu Rida. Dan Bu Sinta. Tapi Bu Mai, ada juga nih mau saya pertanyakan sama Bu Mai ini kan. Di pemahaman saya ini, saya belum duduk gitu, belum paham sekali itu bagaimana cara meletakkan pembelajaran berdiferensiasi tadi kepada kegiatan pembelajaran kita Bu Kegiatan Mai. pembelajaran. Iya, seperti yang sudah dibawa Bu Mai kemarin kan. Iya, makanya kita petakan dulu sebenarnya diferensiasi yang kita ambil itu yang mana. Apakah memang apakah di prosesnya, di kontennya, atau di produknya, begitu. Nah, kalau kita ambil dari kontennya Bu Mai, dari yang sudah saya paparkan tadi itu bagaimana Bu Mai? Di mana gitu? Bagaimana gitu pembelajaran berdiferensiasinya itu Bu Mai? Kita sambil belajar ini kan, sama-sama sharing ini Bu. Ini perlu ini Bu Meida, apa namanya, diferensiasi, langsung langsung modul ajarnya gitu kan. Jadi memang strateginya lebih dapat. Untuk lebih belajar menggali itu. Akan kita jadwalkan nanti Bu Maisara. Iya. Sesi nanti kita akan menjadwalkan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan nanti Pak Sudi jadi narasumber kita nanti. Kita akan hidup dia jadi narasumber untuk membuat modul belajar berdiferensiasi. Iya, siap Ibu. Kalau memang di bagian ininya ya, karena memang tantangannya itu kan setiap mata pelajarannya pasti beda-beda Bu ya. Seperti kami di bahasa itu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya hampir sama begitu kan. CP-nya itu hanya membaca, memirsa dan lain-lain. Sementara untuk materinya, makanya ketika kita berdiferensiasinya tergantung materi yang kita sampaikan. Misalkan saya kadang diferensiasi itu lebih banyak itu di bagian produknya atau di bagian asesmennya.
di bagian asesmennya. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan di bagian awal. Kenapa? Karena mungkin dengan memetakan tipe atau gaya belajar itu mengarah juga nanti ke bagian diferensiasi proses. Ada yang berkelompok sesuai pemetaan gaya belajar. Jadi memang kalau bisa kita dudukkan dalam satu kegiatan, dampak kontennya, dampak prosesnya, dampak produknya, wow, itu luar biasa begitu. Iya. Tapi memang itulah tantangannya. Tapi biasanya pun pengalaman kita di CGP ya, ketika jadi guru penggerak, cari nyaman saja, yang penting nampak dulu diferensiasinya di mana, begitu ya. Kalau bisa di produknya. Padahal yang paling bagus itu adalah di konten dan prosesnya. Iya. Kalau memang kita betul-betul ingin berpihak pada murid, begitu. Iya. Iya, seperti itu juga lah Bu Mei yang saya rasakan. Tapi saya mau menggali lagi gitu, mau menggali lagi pemahamannya supaya bisa gitu kita masukkan di mana gitu pembelajaran diferensiasi ini gitu kan. Di langkah-langkah kegiatan itu ya Bu ya. Iya benar di situ. Iya. Berarti bisa lah itu nanti Bu Mei kita jadwalkan ya Bu Mei ya. Iya, kita jadwalkan Bu Mei dan Bu Rida, kolaborasi kita nanti. Iya, Jadi muncul ide-ide yang baru ya untuk membuat Iya, berikutnya. iya benar. Pencerahan dari teman-teman yang lain. Mungkin Bapak Ibu, yuk masih ada pertanyaan, mumpung ada teman-teman kita yang bisa kita ajak berbagi sharing gitu ya. Kita ajak sharing-sharing. Jangan ragu untuk bertanya. Kita masih punya waktu kok. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau saya jujur dari kemarin masih ngeblank ini Bu Rida. Aduh, bahkan saya pernah jujur aja saya diajak nih jadi narasumber di sekolah. Yang teringat, yang terbayangku kayak mana saya mengajarkan modul ajar ya gitu. Jadi masih saya pending untuk mengajarkan modul ajar ini gitu. Jadi sebenarnya ini dari saya nyuri ilmu ini Bu Rida. Iya, tapi Bu Maida, saya tadi sepakat sekali dengan yang dipaparkan Bu Rida. Kita nggak usah ribet, harus lengkap, harus bagaimana. Yang penting komponen intinya tadi saja dapat sudah begitu. Karena memang ini yang sering terbebani guru, mindset guru ini, aduh buat baru lagi sebegini harus lengkap. Akhirnya udah mudeng duluan kan, padahal ada yang simpel begitu. Yang penting dapat yang 3 itu sudah cukup. Jangan dibebankan, karena memang itulah esensi dari merdeka kan gitu ya Bu ya. Iya, benar. Udah nyerah duluan ya Bu ya sebelum membuat modul nyerah duluan gitu. Jadi nggak memberkasi apa namanya pemberkasan, memberkasi melengkapi administrasi. Betul. Gurunya merdeka, semangat untuk mengajar, siswanya juga semangat untuk belajar gitu ya. Iya, Itu intinya ya. Oke, ada mungkin Bu Elisia mau bertanya, atau Bu Rika lagi? Ayo, Bu Lerita. Oke, Bu Rika silakan. Oke. Baik Bu, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ini ada 2 hal. Yang pertama itu adalah tadi pada saat Bu Rida menampilkan model pembelajaran, kalau tidak salah ya, itu ada tatap muka di situ ya. Nah, kalau dalam RPPK 13 itu kan model pembelajaran yang nampak itu kan adalah berupa model beneran gitu. Misalnya PBL gitu, dan lain-lain ya. Nah, itu apakah memang model pembelajaran di dalam modul itu yang ditampilkan memang seperti itu saja tanpa jelas gitu seperti di RPPK 13. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sama dengan Bu Rida tadi ya, Bu Mai juga, diferensiasi. Nah, saya belum melihat bagian mana diferensiasinya muncul di modul tersebut gitu. Atau saya kurang menyimak tadi bagian diferensiasinya. Terima kasih Bu. Iya, Ya. Iya, terima kasih Bu Rika. Nah, masalah diferensiasi tadi itu tadi yang masih kita bincangkan itu Bu Rika ya. Itu masih kita sharingkan. Mungkin nanti kita launchingkan ya bersama dengan Bu Mei nanti ya. Karena Bu Mei yang ahlinya ini ya. Minggu depan menyimaknya Bu Rika ya. Kemudian Bu, tadi ke apa tadi metode apa tadi ya Bu ya? Model pembelajaran. Nah, model pembelajaran. Model pembelajaran itu boleh kita tambahkan. Boleh kita tambahkan itu yang bersifat pembelajaran yang apa itu namanya secara PBL, problem based solving atau juga produk. Nah, itu boleh kita sisipkan di situ sesuai dengan materi kita. Boleh Ibu silakan. Oke, Bu Sinta mungkin mau nambahin? Pertanyaan Bu Rika. Kenapa itu Bu? Langsung membulat ya, mata Bu Sinta langsung membulat. Karena saya baru aktifin kamera. Memang ini kalau di K13 kan model pembelajaran itu ada inquiry,
Nah, kebetulan tadi contoh yang diberikan Bu Rida itu tatap muka gitu. Apakah memang di kurikulum Merdeka itu hanya tatap muka aja atau tidak sama dengan yang di K13 gitu tadi pertanyaan Bu Rika. Boleh bantu Bu Sinta? Mungkin kalau tatap muka itu bukan model pembelajaran gitu ya. Mungkin Iya. kita pakai kalau model dan metode itu kan ada yang discovery, ada yang problem, ada dengan ya. cara dengan metodenya, metode ceramah, metodenya sharing, metode tanya jawab, diskusi seperti itu ya. Mungkin kalau itu bukan metode atau model tatap muka atau daring, itu mungkin bukan model ya, mungkin strategi atau gimana. Cuman kalau untuk modal tadi pembelajarannya sintak tadi sih, yang sintak tadi discovery, inquiry seperti ibu bilang tadi dia problem terlihat. Cuman sepertinya ibu tadi ada discovery ya, siswanya diminta mengamati, dia berdiskusi, terlihat di situ ada skenario-nya pembelajarannya gitu ya, terlihat mereka ada diskusi, memberikan pendapat seperti itu terlihat sendirinya. Memang benar seperti kata Ibu Maisara tadi, kita tidak boleh terpaku pada satu format karena modul itu tidak ada format bakunya. Modul itu kita sendiri yang memiliki dan itu menjadi hal yang paling membingungkan bagi guru untuk menentukan atau menyamakan berpendapat tentang modul atau metode tadi. Hanya saja yang perlu kita ingat mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Contoh, memang anak-anak diminta untuk praktek. Jadi kita pakailah ya memang project based learning sehingga ada sintak-sintaknya. Jadi sintak itu dibutuhkan untuk apa? Agar memudahkan kita memenggal skenario-nya. Contoh, sintak hari ini cuma sampai 3 tahap. Besok tahap berikutnya. Sehingga benar-benar project itu terlaksana atau problem based learning itu terlaksana. Bukan kita suruh mereka ngerjakan problem, tapi kita ngasih stimulus aja. Kita kasih stimulus saja sama mereka. Sementara itu bukan sintaknya problem lagi. Sementara sintak problem itu adalah ya kasih masalah, kasih waktu. Bukan berarti harus seluruh rangkaian sintak dari awal sampai harus dilaksanakan, tidak. Hanya saja terlihatlah, oh iya nih benar. Jadi problem nih, dari problem itu apa yang paling menonjol? Paling menonjol itu adalah pemberian waktu pada pelaksanaan penyelesaian masalah. Charger Gitu. nak, charger nak. Jadi seperti itu contohnya ya Bu ya, kalau kurang lebih sih dari hasil diskusi kemarin gitu ya. Kalau saya juga nggak begitu hafal, tapi kalau untuk K13 sama kurikulum mereka tuh tidak ada perbedaannya. Mungkin yang berbeda justru yang atas ya, ada format profil pelajar Pancasila yang harus dicapai. Padahal sebenarnya di kurikulum K13 juga dulu ada karakteristik siswa ya, karakter yang harus dicapai gitu. Cuman tidak tertuang seperti sekarang. Dan bahkan sekarang orang sudah tidak tulis lagi itu di modul gitu. Sudahlah, klik aja semua, tulis aja, masukin aja semuanya. Toh sambil ngajar, kita pasti akan mengatakan kepada siswa berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Nah, itu berarti kan diferensiasi proses ya. Itu berarti masuk juga ke profil pelajar Pancasila. Jadi sama seperti kata Ibu Mai, sama seperti kata Bu Rida, jangan terlalu terpaku ya sama si model tadi. Cuman terlihatlah sesuai dengan kebutuhan materi biar mencapai materi. Kita mau berantem, mau menang, perangnya pakai alat bantu apa nih? Alat bantunya itu udah tadi. Strategi kita apa? Model dan metode tadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah dapat bantuan nih, dapat bantuan senjata ceritanya ini. Oke, ada lagi teman-teman? Bu Lerita ya, kalau nggak salah Bu Lerita dari ini ya, dari Delik Sanggul ya, membahas ya Bu Lerita ya? Dari Taput, Bu. Dari Taput ya? Iya, Bu. Mau masih. Silakan kalau ada pertanyaan Bu Lerita. Sudah dimakan semua tadi. Udah terlambat tadi Bu, jadi kurang paham Bu. Bu Lady langsung protes, takut Bu Lady. Bu Lady langsung memprotes saya, dia dari takut gitu ya, kawannya pula ya kan, kawanku kok dibilang dari pembahas gitu, Bu Lady udah komen gitu. Oke, Bu Seprianti boleh silakan jika ada yang bertanya Bu Sepri. Oke, atau Bu Minar, Bu Minar ya, saya pikir Bu Minar nggak hadir karena ini penting kali buat Bu Minar. Bu Minar mungkin boleh bertanya Bu Minar, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, baik.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Rida, mungkin boleh Bu Rida, ya, boleh Bu Rida mungkin closing statement-nya sebelum kita tutup kegiatan kita. Masih mute Bu Rida. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kita harus berpikiran positif, kemudian jangan membuat suatu beban di dalam pembelajaran atau di dalam administrasi-administrasi yang akan kita lakukan sebagai pendidik ya atau sebagai pengajar. Jadi kan itu sesuatu yang positif dan menyenangkan. Sehingga sesuatu yang menyenangkan itu akan membuat beban itu tidak ada seperti itu. Tapi kalau kita merasa terbeban, jangankan membuat modul ajar, bahkan mengajar di kelas pun nanti akan menjadi beban bagi kita semuanya. Jadi saya harap jangan jadikan beban apapun itu sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk menanamkan karakter kepada peserta didik kita. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Mei. Baik, terima kasih banyak Bu Rida sudah mau berbagi dengan kita, sudah sharing dengan kita. Saya juga jujur walau sebagai penggerak kegiatan ini masih banyak belajar dari Bu Rida ya, dan Bu Mai dan Bu Sita tadi. Terima kasih banyak juga Bu Maisara yang sudah membantu kita melengkapi senjata kita, dan juga Bu Sinta yang sudah lead ya dari yang guru penggerak dari SMK ya. Baik Bapak Ibu, mohon sebelum kita tutup Bapak Ibu ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Tolong jangan lupa mengisi daftar hadir, sudah saya kirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Untuk daftar hadir sudah saya kirimkan di kolom chat. Nah, daftar hadir ini sangat penting untuk kami bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan kami. Dan kemudian daftar hadir ini sedang saya ajukan, Bapak Ibu sedang saya ajukan ke BBGP. Mudah-mudahan nanti direalisasi. Sudah saya kirim data-datanya. Dengan daftar hadir ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan menonang-nonang selama 5 kali, ya minimal 5 kali akan mendapatkan sertifikat. Kita sedang usahakan. Begitu juga dengan para narasumber. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon isi daftar hadir dan umpan balik untuk bisa mudah-mudahan nanti BBGP setuju mengeluarkan sertifikat ya. Jadi 10 jam pertemuan. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, mari kita bertemu kembali hari Selasa depan ya. Itu saya juga sudah share di grup ya, di chat sudah saya share. Yang mau kita bahas masih tetap seputar modul ajar, tetapi modul ajarnya nanti akan dikemas menjadi lebih menarik. Ya, menggunakan Canva dengan narasumber Bu Maisara sudah lahir ya. Jadi nanti ada Bu Nur Cahaya yang akan mendampingi kita untuk sharing-sharing ya. Dan juga mungkin nanti Bu Rida juga akan mendampingi kita minggu depan di waktu dan jam di tanggal yang hari yang sama dan jam yang sama. Jadi ini sudah saya kirim, silakan mendaftar di PMM Bapak Ibu untuk hadir. Kita akan mendesain, kalau minggu lalu kita udah belajar Canva, banyak yang meminta Canva lagi dong, yo ini kita penuhi permintaannya, kita kembali belajar Canva plus media modul ajar. Jadi ibarat menjaring 1-2 pulau terlampaui gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, silakan bergabung. Nanti semua informasi yang materi-materi Ibu Rida akan dikirimkan di grup Marnonang-Nonang. Ya, di grup Marnonang-Nonang. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA Marnonang-Nonang boleh bergabung. Ini saya ambil dulu linknya ya. Oke, nah grup Marnonang-Nonang ini kita akan memberikan informasi-informasi tentang kegiatan webinar yang akan kita lakukan. Oke, Bapak Ibu silakan bergabung. Nanti semua materi-materi yang sudah kita disampaikan Bu Rida akan dikirimkan ke sana. Begitu juga dengan rekaman video dari kegiatan kita hari ini. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan horas untuk kita semua. Horas. Oke, bagi yang masih boleh izin kita foto bareng Bapak Ibu. Boleh buka kameranya, tapi ini saya inikan dulu.